Tidak bisa kemudian hak angket hanya dipikirkan berguna untuk masa depan. No. Hak angket itu harus bisa mengungkapkan kecurangan hari ini dan bagaimana governance pemilu ke depan. Dan bagaimana memperbaiki kecurangan hari ini. Jadi kalau misalnya Ganjar mengatakan ini, itu, dan lain sebagainya, justru saya khawatir. Kau yang memulai, tapi kau tidak mau mengakhiri. Tapi bikin menggantung terus. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, ini sobat RH sekalian, ada berita menarik ya soal sinyalemen dari Ganjar Pranowo. Dia mengatakan bahwa ada upaya untuk menggembosi hak angket. Itu yang kita harus lihat ya. Jakarta, Tempo.co Jakarta, calon presiden nomor urut 01 Ganjar Pranowo menyebut pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR tidak akan berjalan lengang-lengang saja. Dia mengatakan bakal banyak terjadi dinamika yang mewarnai proses perjalanan hak konstitusional DPR tersebut. Menurut Ganjar, jika dilihat sejak awal masa pembukaan sidang di DPR, nampak dinamika terkait pengajuan hak angket. Masing-masing fraksi partai politik menginterupsi dalam menyatakan pandangannya, baik yang menyetujui pengguliran maupun sebaliknya. Ada juga dibuat cerita yang meriah agar hak angket ini dapat berjalan atau tidak, kata Ganjar melalui telekonferensi dalam diskusi bertajuk Omon-Omon soal oposisi hari ini ya. Untuk menguatkan legislator menggunakan hak konstitusionalnya, fraksi PDIP kata dia tengah menyiapkan kajian akademis dalam rangka mengegolkan usulan hak angket ini di Senayan. Sebab bekas gubernur Jawa Tengah tersebut hakul yakin proses hak angket bakal diwarnai keriuhan. Politik interplay itu pasti terjadi, ujar dia. Kendati begitu, Ganjar tidak menyebutkan spesifik ihwal bagaimana progres dan apa saja yang dimuat dalam susunan naskah akademik tersebut. Kami akan menyiapkan yang diperlukan semua, ucapnya. Pada rapat paripurna ke-13 DPR Selasa lalu, 3 anggota DPR dari fraksi PDIP, PKB, dan PKS mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ketiganya adalah anggota fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota fraksi PKB Lulu Nur Hamida, dan anggota fraksi PDIP Arya Bima. Aus meminta DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ya. Lulu mendukung hak angket untuk memberikan kepastian seluruh proses pemilu 2024 dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Sedangkan Arya meminta DPR menggunakan fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang terjadi selama pemilu 2024 melalui hak interpelasi dan hak angket. Namun usulan hak angket ini tidak serta-merta memperoleh dukungan dari fraksi lainnya. Politikus Partai Demokrat Herman Khairon meminta agar usulan hak angket tidak menimbulkan tudingan negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Kalau pemilu brutal, brutalnya di mana, kata Herman ya, dari partai yang sudah mendapatkan atau baru bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan hal serupa. Dia mengatakan fraksi PAN tidak mempersoalkan wacana hak angket yang bakal digulirkan. Yang dipersoalkan kenapa tidak melalui jalur konstitusional saja. Bisa ke Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan DKPP, kata Viva. Jadi angket itu tidak konstitusional ya. Gimana cara mikirnya? Politikus fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta publik tidak meragukan posisi Nasdem dalam hak angket ini. Dia menegaskan bahwa Nasdem akan ambil bagian meski tidak menyatakan interupsi saat rapat paripurna lalu. Kami tidak mundur, kata Taufik. Ya, saudara sekalian, hak angket ini apakah akan terus? Apakah hanya omon-omon ya? Oke, coba kita akan lihat nanti ya. Ada beberapa berita. Ketua Umum PBHMI 2003-2005
dukung hak angket. Hak angket DPR dinilai wajib dilakukan. Mantan Ketum PBHMI Jokowi telah melakukan pelanggaran. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat peduli kecurangan pemilu 2024. Ganjar tegaskan bakal berjuang hingga 20 Maret. Setelah 20 Maret gimana? Ganjar sebut hak angket di DPR bakal banyak hambatan diwarnai adu pengaruh. Kemudian yang jadi persoalan adalah kader PDIP Jabodetabek kecewa Puan tak segera gulirkan hak angket, khawatir pilkada bakal dicurangi. Jadi sahabat era sekalian, ini ya persoalan yang terkait dengan kita semua ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hak angket ini ya, maka terkesan poco-poco. Tapi dari pemberitaan atau bocor alus misalnya, justru frontliner dari hak angket itu adalah Surya Paloh. Surya Paloh menginginkan betul hak angket digelar. Itu menurut bocor alus Tempo ya. Walaupun Nasdem tidak melakukan interupsi, tapi mereka menginginkan. Tapi tadi saya katakan, interplay apa yang sedang dimainkan ya. Karena kelihatan betul ada yang antusias, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Maka kemarin waktu demo saya katakan, ciri hak angket itu betul-betul didukung oleh fraksi gampang. Kalau fraksi itu memerintahkan anggotanya untuk menandatangani usulan angket atau memerintahkan untuk mendukung hak angket. Tapi kalau dia bilang kami menyerahkan pada para anggota, itu masuk angin. Udah, itu masuk angin. Tidak bisa kita harapkan lagi. Yang bisa kita harapkan adalah fraksi atau partai yang dengan tegas mengatakan kami dukung hak angket. Seharusnya hak angket tidak perlu omon-omon lagi karena partai pendukung 01 dan 03 itu mayoritas. Apalagi yang ditunggu? Mereka mayoritas, tidak ada hambatan untuk memenangkan voting. Tapi tadi, kalau di antara pimpinan ragu-ragu, misalnya tadi komunitas Jabodetabek PDIP Puan Maharani ini kira-kira mau dukung hak angket atau tidak? Bagaimana hubungan Puan dengan Megawati? Apakah mereka satu suara untuk hak angket? Bagaimana dengan kasus-kasus yang melibatkan katakanlah misalnya keluarga sendiri dan lain sebagainya. Jadi ada politik sandra, ada politik untuk katakanlah gerilya. Yang namanya gerilya atau operasi senyap itu. Padahal mereka pembukaan sidang lagi tanggal 5 Maret. Artinya sudah berlalu 4 hari. Belum ada juga usulan hak angket tersebut. Padahal ya kan akan bergulir terus yang jadi masalah hari itu. Dan jangan-jangan nanti hak angket tidak ada gunanya untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Karena begini, tidak bisa kemudian hak angket hanya dipikirkan berguna untuk masa depan. No. Hak angket itu harus bisa mengungkapkan kecurangan hari ini dan bagaimana governance pemilu ke depan. Dan bagaimana memperbaiki kecurangan hari ini. Kalau cuma ke depan saja, waduh, itu nggak meyakinkan ya hak angketnya. Jadi sobat era sekalian, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalau kemudian tadi Viva Yoga mengatakan, wah hak angket diselesaikan dong di jalur konstitusional. Bawaslu, KPU, kemudian Mahkamah Konstitusi. Kalau KPU, Bawaslu kita sudah hopeless. Berapa banyak pengaduan di Bawaslu tidak ada yang dianggap. Padahal kecurangan nyata. Bayangkan, misalnya kecurangan di Jawa Tengah yang diadukan 01 dikatakan tidak ada oleh Bawaslu. Masa sih nggak ada sama sekali? Ya, lalu soal-soal pengaduan yang tidak ditindaklanjuti tetap masalah jadinya. Karena itu, sobat era sekalian, masa ya baik pendukung 01, 03 maupun yang independen, mayoritas tidak percaya lagi KPU Bawaslu mau bisa menghandle soal ini. Karena ini soal kekuasaan yang maha besar yang bermain mempengaruhi hasil pemilu dan bukan kapasitas KPU dan Bawaslu untuk mengendalikan itu. Udahlah kita tahu ya, mereka orang-orang yang bukan orang-orang powerful, orang-orang yang juga bergantung nasibnya dari kekuasaan, sehingga kita tidak bisa rely on KPU dan Bawaslu. Oke? Karena itu kita hanya bisa rely on kepada dua lembaga, satu DPR dan satu Mahkamah Konstitusi. Tapi itu pun juga kita harus lihat apakah DPR bakal masuk angin atau tidak. Sebagai contoh misalnya terhadap mereka yang bisa dibeli, misalnya mereka tidak terpilih lagi. Kan bahaya, bisa cost recovery mereka. Wah, ini kesempatan. Sementara Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali kita katakan berani nggak untuk memutuskan sesuai dengan hati nuraninya. Nah, itu persoalannya sobat era sekalian ya. Jadi kalau misalnya Ganjar mengatakan ini, itu, dan lain sebagainya, justru saya khawatir. Kau yang memulai, tapi kau tidak mau mengakhiri. Tapi bikin menggantung terus. Kita berpikir,
kalau misalnya serius PDIP, Nasdem, PKB dan PKS, sudah selesai seharusnya pengajuan hak angket. Ini seperti poco-poco. Siapa yang mau mengambil inisiatif dan lain sebagainya. Sementara barangkali ancaman-ancaman di luar terus berdatangan. Awas loh. Kalau Anda mau ungkit hak angket, kami angkat juga. Jadi angket, ungkit, angket, angkat. Maksudnya angkat kasus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berat ya. Jadi ya itulah politik kita ya. Mau diapakan lagi. Itu sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita lihat komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Ralat Ganjar paslon 03 bukan 01M. Tadi saya ada kesalahan ya. Enggak, saya bilang 01 dan 03 kompak ya. Tapi ya ralatnya diterima lah ya. Jangan-jangan saya salah sebut juga memang. Kemudian sobat RH sekalian, 0103 pasti menolak hasil pemilu curang. Kemudian kapan angketnya ini? Ya itulah masalahnya. Kemudian Bang Refli, tolong jabarkan konsekuensi jika permohonan Abang sukses di MK. Kalau permohonan sukses ya konsekuensinya tergantung putusan MK. Tapi menurut saya yang paling masuk akal adalah pemungutan suara ulang. Itu yang mungkin yang akan diperintahkan. Atau penghitungan suara ulang di tempat-tempat tertentu atau semua tempat. Tapi kita akan merumuskan bahwa ini sesuatu yang sifatnya bukan parsial, tapi ini sifatnya sudah terstruktur, ya, sistematis dan masif. Dan judulnya adalah ini pemilu curang, pemilu yang inkonstitusional, pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Itu soalnya. Karena itu kita harus perjuangkan di forum apapun. Angket iya, tetapi Mahkamah Konstitusi barangkali iya juga. Saya tahu ada beberapa teman misalnya, beberapa pengamat, beberapa ahli mengatakan udahlah nggak usah ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi itu adalah killing field, ladang pembunuhan terhadap demokrasi. Saya sih iya juga. Saya terus terang nggak percaya juga dengan MK, nggak percaya juga dengan DPR yang sedang menjabat sekarang. Apalagi mereka dalam posisi lame duck office. Khawatirnya mereka jual ini untuk political cost recovery, ya, terutama yang mereka yang nggak terpilih. Ya isunya macam-macam lah. Ada uang di situ. Ada yang menyebut 10M, 20M, tapi kita tidak terlalu paham karena ya tidak pernah kita lihat. Dan itu hanya isu-isu yang berseliweran. Tetapi sekali lagi kita tetap dorong hak angket ini, jangan sampai kemudian hak angket ini hanya ya sampai omon-omon doang dan akhirnya delas tidak ada perbaikan apa-apa. Karena semua yang mau melakukan terlibat pada politik saling sandra dan mereka tersandra atau terlibat politik kecurangan dalam pemilu, baik di pilpres dan terutama di legislatif. Saudara sekalian, kita harus tetap berdoa bagi bangsa ini bahwa bangsa ini mudah-mudahan tetap punya harapan. Kita kumpulkan satu-satu harapan tersebut, ya, dan kita tentukan posisi yang sebaik-baiknya. Dan yang paling penting jangan ikut dengan mereka yang curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.